Halo semuanya, selamat datang di podcast Psikolistening. Ini merupakan podcast pertama kami. Di podcast pertama ini, kita akan mengangkat tema dampak COVID-19 dengan judul Kelola Stres Saat Penghasilan Berkurang, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Agus Handini, FC, MC, Psikolog. Penasaran seperti apa? Tetap stay tune ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sehingga semakin banyak teman-teman yang mendapatkan insight dari podcast dan video-video yang ada di channel ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas bagaimana caranya supaya nggak stres menghadapi keuangan yang berkurang, ya, atau keuangan minim. Oke, kita bahas ini dalam perspektif humanistik, di mana dalam perspektif humanistik atau psikologi humanistik menjelaskan tentang sesuatu hal yang memang sifatnya memanusiakan manusia. Artinya manusia punya potensi yang sama, manusia punya keinginan yang sama, manusia punya kehendak yang sama. Pada dasarnya semua manusia adalah sama. Memanusiakan manusia artinya melihat manusia dengan segala potensi yang ada pada dirinya dan memberikan suatu kekhususan bahwa manusia punya sesuatu yang sama. Ketika dikatakan manusia, maka dia manusiawi, artinya dia memanusiakan dirinya dan pada akhirnya dia menjadi seseorang yang membutuhkan suatu kehidupan, baik sifatnya psikis maupun fisik. Nah, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia diberikan kemampuan ataupun kompetensi pada dirinya masing-masing sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Mengapa kemudian pemenuhan kebutuhan menjadi sesuatu yang penting? Karena pada hierarki Maslow, kebutuhan itu mempunyai tingkatannya masing-masing. Walaupun kebutuhan pada sisi finansial merupakan suatu kebutuhan yang bukan paling teratas posisinya, karena yang paling teratas adalah kebutuhan dalam eksistensi diri. Namun dalam eksistensi diri membutuhkan biaya juga, ya kan? Sehingga ketika finansial ataupun keuangan itu drop ataupun kurang ataupun minim, bagaimana seseorang mampu mengelola stres ataupun rasa tidak nyaman yang dia alami. Permasalahan sekarang adalah mengapa rasa tidak aman, tidak nyaman itu dapat dirasakan oleh seseorang. Rasa tidak aman, tidak nyaman dalam perspektif psikologi humanistik itu dikategorikan karena keinginan tidak berjalan lurus dengan kenyataan atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, di mana seseorang menginginkan dengan segala keinginannya, bukan kebutuhannya. Dia mempunyai target-target tertentu, kemudian dia melihat pada kondisi dirinya secara fisik bahwa kondisi finansialnya tidak mumpuni, tidak dapat memberikan suatu kontribusi yang sama. Maka dalam hal ini terjadilah kesenjangan antara kebutuhan dan kondisi finansial itu menyebabkan seseorang dalam kondisi bermasalah. Semakin tinggi antara kesenjangan antara kebutuhan seseorang, keinginan seseorang dengan kondisi finansialnya, maka seseorang itu akan semakin tinggi tingkat ataupun derajat stres seseorang itu. Jadi kesenjangan ini muncul karena apa? Karena antara keinginan dan kondisi finansialnya tidak seimbang gitu loh. Nah, pada dasarnya setiap orang punya keinginan, setiap orang punya kebanggaan, setiap orang punya gengsi yang harus dia tutupi, yang harus dia perlihatkan, dan kelemahan yang dia tutupin. Namun pada dasarnya justru pemenuhan kebutuhan finansial yang terjadi akan menjadi sesuatu yang mendesak seseorang untuk menghalalkan segala macam cara, sehingga solusi yang diberikan dalam pemenuhan keinginan tersebut tidaklah menjadi solusi yang tepat gitu loh. Nah, bagaimana kemudian sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang balance ataupun seimbang sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan ataupun pada akhirnya menimbulkan stres pada seseorang adalah dia mengetahui kondisinya. Konsep awal
dari apa yang menjadi terapi saya adalah mengenal kondisi diri, mengenal kondisi psikologis diri, mengenal kondisi fisik diri, termasuk juga mengenal kondisi finansial diri. Nah, ketika kita mengenal kondisi finansial kita, maka kita akan mengetahui bahwa seberapa banyak atau seberapa tinggi target yang kita buat dalam pemenuhan kebutuhan kita, pemenuhan keinginan kita. Karena ternyata kebutuhan dan keinginan tidak sama. Karena ternyata kebutuhan harus lebih didahulukan daripada keinginan. Sehingga pemenuhan atau skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan dapat kita atur dengan cerdas. Pemenuhan kebutuhan tingkat kebutuhan dan tingkat keinginan itu bisa seimbang atau bisa kita buatkan skala prioritas, maka itu akan menyebabkan berkurangnya stres yang dihadapi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Nah, skala prioritas akan memberikan suatu persentase lebih besar pada pemenuhan kebutuhan daripada pemenuhan keinginan. Persentase yang besar akan menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan pemenuhan dari target kebutuhan itu dulu, baru pemenuhan target dari keinginan seseorang. Nah, kemudian dalam perspektif humanistik mengatakan bahwa kesenjangan itulah yang akan membuat seseorang itu semakin menyebabkan seseorang itu stres. Semakin tinggi kesenjangan antara kebutuhan, keinginan, dan kondisi finansial akan membuat seseorang menjadi orang yang mudah atau rentan akan stres. Pada dasarnya tidak nyaman, merasa gagal karena tidak mampu memenuhi target dari keinginan ataupun kebutuhan, itu akan menyebabkan seseorang stres. Kondisi stres adalah kondisi tidak nyaman atau tidak seimbang antara psikologis dan fisik, sehingga akan memicu hal-hal yang tidak diharapkan sampai pada gangguan secara fisik atau timbulnya dan memperparah gangguan secara fisik. Perlu kita ketahui bahwa semakin tinggi atau semakin jauh jarak antara skala prioritas dalam jadi begini, ada dua penyebab orang itu stres. Pertama, dia tidak mampu membuat skala prioritas dalam dirinya. Ya, yang kedua, dia tidak mampu membuat skala prioritas dalam dirinya. Yang kedua, dia tidak bisa menyeimbangkan atau membuat suatu skala prioritas mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Nah, yang ketiganya adalah ketika seseorang itu membuat suatu rentang yang begitu jauh antara kondisi finansial dia, gitu ya, dengan harapan atau keinginan dan kebutuhan. Nah, kondisi finansial itu harusnya dalam keadaan yang wajar dan waras harusnya dikontribusikan pada pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu, baru kemudian pemenuhan keinginan seseorang. Sehingga dengan mengenal mana kebutuhan, mana keinginan, seseorang akan tahu bahwa mana yang lebih harus terdahulu dipenuhi. Yang kedua, untuk mengetahui juga kondisi finansial seseorang atau mengenal kondisi finansial seseorang, kemudian melihat itu, membandingkan itu kepada target atau prioritas keinginan kita. Nah, kira-kira keinginan dan kondisi dari kondisi finansial itu terlalu jauh, gitu ya, maka semakin jauh jaraknya akan semakin meningkatkan stres yang dirasakan oleh seseorang. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya stres adalah kondisi di mana seseorang tidak merasa nyaman, namun seringkali merupakan konflik yang dihadapi oleh diri. Nah,
bagaimana cara menghilangkan konflik itu sendiri sehingga tidak memunculkan stres gitu ya, atau bagaimana caranya tidak menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri dan berakibat pada konflik dan berujung pada stres pada seseorang. Itu dia mengenal potensi dirinya, mengenal kondisi keuangannya, mengenal dan dapat membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan, kemudian mampu untuk menyelaraskan antara kondisi finansial dengan kondisi ataupun target dari keinginan seseorang. Keinginan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan, itu memang betul, namun keinginan tetap harus dipenuhi dalam skala prioritas setelah pemenuhan kebutuhan itu terlebih dahulu dipenuhi. Dalam skala prioritas untuk keinginan itu sendiri harus dilakukan juga pengrankingan atau pengskalaan sehingga keinginan-keinginan itu dapat terpenuhi secara bertahap, namun tidak mengganggu dari pemenuhan kebutuhan, bahkan dapat memenuhi seluruh keinginan yang diinginkan gitu loh. Jadi membuat suatu tahapan-tahapan ataupun skala prioritas pada keinginan itu sendiri itu juga memudahkan kita untuk tidak mudah terserang oleh rasa tidak nyaman yang memicu kondisi konflik pada diri dan akhirnya menimbulkan stres pada diri itu. Gea, kita harus tahu bahwa yang paling mudah dalam menyebabkan atau menganalisa timbulnya stres dalam kondisi finansial atau karena kondisi finansial diri seseorang gitu ya adalah perspektif humanistik, di mana humanistik menyatakan bahwa stres seseorang adalah ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Semakin tinggi jarak antara harapan dan kenyataan, kesenjangannya semakin tinggi, maka tingkat stres juga semakin tinggi. Nah, mungkin seperti itu yang dapat Ibu jelaskan. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan hubungi kami di nomor 0856 500 1875. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Psikolistening, apapun masalahmu, kami siap mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.